Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan pasca wafat, meninggalkan dunia. Alhamdulillah, tadi sebelum berangkat saya menginap di dekat sini karena masih ada kegiatan sampai malam. Tadi sebelum berangkat saya sempat mengeluarkan ayat-ayat, sempat nulis saya, dan alhamdulillah sudah saya bawa, jadi kita bisa urai dengan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan pasca kematian digambarkan di dalam Al-Quran dengan dua kata. Satu, ada yang disebut dengan kubur. Kata ini dan turunannya disebutkan 8 kali dalam Al-Quran. Ya, saya sudah tuliskan ini tadi sebelum berangkat, nanti kita bacakan. Kedua, ada yang disebut dengan barzakh. 3 kali disebutkan dalam Al-Quran. Sudah? Bila disebutkan dengan kubur, itu yang dimaksudkan adalah tempat atau alamnya. Jelas? Tempat atau alamnya. Bila disebutkan dengan barzakh, itu adalah pemisahnya dengan alam yang lain. Jadi kalau kita mendapati kata barzakh, maka yang dimaksud adalah dinding pemisahnya, baik itu dengan dunia yang sebelumnya ataupun dengan akhirat yang setelahnya. Pelan-pelan. Yuk, sekarang kita mulai dulu sebelum ke sana dengan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan, mengalami kematian, maut. Saya ingin tunjukkan betapa detailnya Quran berikan informasi kepada kita. Setiap yang bernyawa, kullu nafsin. Nah, nafas ini sumber kehidupannya. Jadi ruh kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, itu namanya disebut dengan nafas. Ya, dari mana taunya? Kita tempatkan dulu misalnya dengan ayat supaya jelas. 1 Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jelas? Jadi saat dicipta itu terjadi proses fisikal dulu. Rinciannya di Al-Arba'in nanti nomor hadis yang keempat. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqa thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Jadi proses pertama kurang lebih selama 4 bulan itu, ya, 40 hari pertama penyatuan antara spermatozoa dengan ovum berproses. 40 hari kedua berbentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim berproses. 40 hari ketiga mudghah, berbentuk daging keratan. Jadi 40 kali 3 120 hari. 4 bulan pertama itu proses fisikal. Setelah itu, ya, thumma yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh. Ini dia tafsir dari sini. Baru ditiupkan roh. Jadi usia 4 bulan kandungan itu, seorang ibu yang sedang mengandung, pas usia 4 bulan itu rohnya sudah ditiupkan ke dalam janin yang dikandung. Nah, saat roh masuk ke dalam fisik itu berubah namanya menjadi nafas. Ya. Jadi kalau di ayat tadi, ya, fa idza sawaituhu, sawa
sawwa, ya, fa idza sawaituhu, ini sawwa. Bila sempurna fisiknya itu telah dicipta, usia 4 bulan, maksudnya proses penciptaan itu berlangsung, maka wa nafakhtu fihi min ruhi, rohnya masuk. Dari mana taunya roh saat masuk ke dalam fisik itu menjadi nafas? Di Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha, jadi nafas. Dan ketika fisik sempurna itu tercipta, dalam arti proses sampai 4 bulan itu, ya, maka dalam 4 bulan itu tercipta dari rangkaian proses tadi, sawwa, oleh Quran disebut sawwa, masuk rohnya, jadilah nafas disebutnya. Maka dari sini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas, bernafas. Kapan tanda kehidupan itu bisa didapati? Kalau kita bisa merasakan detak nafasnya. Jelas? Halo? Jelas? Kenapa namanya berubah? Roh dengan nafas itu sama-sama roh, tapi ketika masuk kenapa disebut nafas? Karena nanti saat masuk dengan sebelum masuk keadaannya berbeda. Saat masuk itu bersih, belum ada amal, belum ada apa-apa. Saat sudah menyatu, bergerak dengan fisik, beraktivitas, di situ membentuk amal. Ya, sudah ada amalnya. Makanya saat masuk dengan pulang beda. Pulang kan belum, datang kan belum ada amal, baru ditiupkan, baru masuk. Nah, setelah masuk kan terbimbing kita, dilahirkan, beraktivitas, mata melihat, telinga mendengar, kaki melangkah. Apa yang dilihat itu kan amal. Kalau yang baik dituliskan pahala, yang salah jadi dosa kalau tidak ditobati. Makanya ketika nanti rohnya kembali, maka dia punya bekal dari sesuatu yang telah dikerjakan tadi. Ya, itulah sebabnya kenapa namanya berubah dari roh menjadi nafas, karena saat menjadi nafas dia beraktivitas atau memulai misi hidupnya untuk mengumpulkan amal-amal sebelum dia pulang. Nah, saat pulang, saat dicabut, yang disebut nafasnya bukan rohnya. Kenapa? Karena saat masuk dengan keluar beda. Saat masuk belum ada amal, saat pulang dia pulang membawa amalan. Karena itulah saat disebutkan di Quran surah ketiga, ini agak berat, butuh fokus. Ayat 185, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul. Nah, kenapa bukan kullu rohin? Untuk memberikan kesan kepada kita bahwa yang dibawa saat pulang itu amalnya, bukan perangkatnya. Itu poinnya. Jadi pastikan saat pulang bawa amal yang benar. Makanya Nabi mendetilkan, orang ngantar ke alam kubur pun dengan jenazah itu kalau sudah masuk keranda, ya, kalau dia meninggal itu mayit namanya, sudah dibersihkan, disolatkan, masuk ke keranda, jenazah namanya, diangkat. Nah, orang yang ngantar jenazah pun sampai ke alam kubur itu, apa yang dibawa oleh mayit itu saat masuk ke kubur itu semua tinggal, amalnya, yang lain pergi. Semua tinggal apanya? Amalnya. Yang lain pergi. Coba yang antum kumpulkan tuh harta benda. Mobil ikut gak? Gak. Pakaian ini, handphone ikut gak? Tidak. Ya. Suami meninggal, istri ikut. Tuh, udah jawab sendiri. Enggak. Istri meninggal, suami ikut. Tuh, makin kencang. Enggak. Ya kan? Baik, artinya apa? Yang mengantar saja pulang lagi. Yang ikut apanya? Nah, kalau sudah sadar amalnya yang ikut, maka siapkan amalnya supaya bisa ikut dengan baik. Karena itulah ketika disebutkan kata nafas, mengingatkan kepada kita, sebelum meninggal, udah punya amal belum? Coba kalau ditanya sekarang, udah punya amal belum? Sudah tahu belum? Masih nggak serius juga. Jelas ya? Ini gambaran pertamanya. Karena itulah dalam Islam diajarkan bagaimana beraktivitas di dunia yang melahirkan kenyamanan, saat bersamaan cari bekal supaya saat meninggalkan dunia nyaman juga. Baik, ini bagian pertama. Sebelum kita bicara tentang kubur, alamnya, tempatnya, barzakh pemisahnya, sebelum sampai ke sini bicara dulu persiapannya. Jelas?